Teknologi pada zaman sekarang ini membuat kita sebagai manusia lebih mudah untuk mengerti apa itu tidur, apa itu mimpi, dan juga apa sih hubungan dari keduanya dengan kesehatan fisik maupun psikis dari manusia. Nah, untuk mengetahui hal-hal itu, kita itu bisa melihatnya dengan melihat aktivitas otak menggunakan EEG atau mungkin MRI atau mungkin PET scan. Nah, sebelum aku membahas lebih lanjut hal-hal tersebut, atau lebih tepatnya membahas tentang tidur, mimpi, dan juga hubungan dari kedua itu, lebih baik aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama aku Haya Sabrina Eka Putri, biasa dipanggil Haya, dan aku ini merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di FK Unpad, khususnya di pendidikan dokter. Nah baik, lanjut aja. Jadi tema yang akan aku bawakan pada saat ini adalah kenapa sih kita itu bisa tidur dan gimana sih kita bisa tidur. Kemudian kenapa kita bermimpi dan manfaat mimpi bagi kita. Dan yang terakhir itu gimana sih hubungan kedua hal tersebut, yaitu tidur dan bermimpi, terhadap kesehatan tubuh manusia. Baik, lanjut aja. Tapi sebelum itu aku mau ngasih intermezzo dikit. Jadi otak itu mirip sama black box, teman-teman. Kok bisa sih mirip sama black box? Nah, seperti yang kita tahu, black box itu kan ada di TV atau mungkin di HP atau mungkin black box di pesawat. Nah, itu kan yang ada di dalam komponen-komponen dari black box itu kan cuma ada kabel, microchip, atau mungkin hal-hal sebagainya yang kita itu sebenarnya nggak tahu asli datanya itu kayak gimana kan. Nah, otak juga kayak gitu, teman-teman. Kok bisa sih? Nah, jadi kan kita nerima informasi nih, terus orang-orang awam juga tahu kalau misalnya otak itu nyimpan informasi kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngebedah otak, informasi itu tuh nggak tertulis secara jelas. Misalnya ada anak kecil baru belajar huruf A, B, C, D, itu di otaknya itu nggak tertulis jelas huruf A, B, C, D-nya gitu. Jadi emang nggak tahu gitu. Nah, itu sama kayak black box gitu. Ya, jadi sebenarnya black box itu bisa bermanfaat kalau misalnya udah distimulasi, sama kayak otak kita. Kalau misalnya otak kita itu distimulasi, informasi di otak kita juga itu bisa keluar gitu. Jadi itu intermezzonya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi topik yang pertama itu, apakah ketika kita tidur itu otak akan tetap beraktivitas atau enggak? Jawabannya nanti ya, kita bahas dulu tentang apa itu tidur. Nah, jadi apa sih tidur itu? Nah, tidur itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh kita itu mengalami perubahan atau penurunan kesadaran, tapi kita masih bisa dibangunin dengan cara misalnya sentuhan atau mungkin digoyang-goyangin atau mungkin dengan dibangunin cuma dipanggil doang. Biasanya tidur ini terjadi di malam hari dan kita terbangun di pagi hari. Hal-hal ini juga disebut dengan biological clock atau jam biologis manusia. Udah pada tahu kan teman-teman ya apa jam biologis itu. Nah, terus apakah otak kita berhenti? Jawabannya enggak, teman-teman. Kenapa sih otak kita nggak berhenti bekerja? Otak kita itu bakalan tetap bekerja karena masih ada banyak sinyal kimia yang harus diedarkan ke seluruh tubuh untuk meregulasi kita tidur. Nah, sebelum tidur, tubuh kita itu dikontrol oleh 3 hal. Yang pertama, itu ada suprachiasmatic nuclei, di mana suprachiasmatic nuclei ini akan mengatur suhu tubuh kita, akan mengatur hormon-hormon kita, pengeluaran hormonnya, dan juga akan mengatur metabolik kita. Yang kedua itu ada kortisol, di mana kortisol ini akan mengatur stres kita. Dan yang terakhir itu ada reticular activating system, di mana hal ini itu berfungsi sebagai mekanisme aerosol atau mekanisme kita bangun, dan juga bisa sebagai controlling pernafasan kita dan juga organ-organ vital lainnya. Di sini karena reticular activating system ini memberikan neurotransmitter atau sinyal-sinyal kimia ke limbic system, nanti limbic system ini dapat meregulasi emosi kita, terus memori kita, dan juga proses pemikiran kita. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tidur, apa sih yang mengontrol tubuh kita? Nah, yang mengontrol tubuh kita itu 3 hal tersebut, dan juga ada melatonin, dimana kalau misalnya mau tidur itu melatoninnya akan meningkat dan terjadilah penurunan suhu tubuh. Jadi apa sih yang bakalan terjadi ke kita ketika kita tidur? Yang terjadi ke kita ketika kita tidur itu, kita bakalan masuk ke fase NREM dan juga fase REM. Nah, dimana fase NREM ini dibagi jadi 4 dan REM ini dibagi jadi 1. Jadi nanti pas kita tidur, pas kita mulai menutup mata, itu yang pertama
dilakukan tubuh adalah menurunkan suhu tubuh. Ketika penurunan suhu tubuh ini telah dilakukan, nanti kita bakal masuk langsung ke stase pertama dari tidur, yaitu fase pertama di NRM, dimana ini kita udah tenang, terus udah mulai kehilangan awareness ke sekitar kita. Terus nanti makin dalam tidurnya kita mencapai ke stage 2, dimana stage 2 ini bakalan muncul sleep spindle. Nah, sleep spindle ini bisa mengindikasikan adanya aktivitas di limbic system. Menarik kan teman-teman? Nah, nanti abis kita masuk ke stage 2, nanti kita masuk ke stage 3 dan stage 4. Nah, stage 3 dan stage 4 ini bekerja sama gitu, jadi saling mengontrol gitu. Yang menariknya di stage 4 ini, kalau misalnya kita masih balita atau mungkin masih pubertas, itu nanti akan mengontrol sekresi atau pengeluaran hormon growth hormone, di mana hal ini dapat berdampak ke proses pertumbuhan dan juga perkembangan kita, gitu teman-teman. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke fase REM atau stage 5, di mana di fase ini kita akan mengalami mimpi, kemudian aktivitas otak kita itu sama kayak aktivitas kita pas lagi sadar. Kok bisa sih? Nah, hal itu karena kita lagi mimpi gitu guys. Mungkin selanjutnya aku bahas lanjut ke mimpi. Nah, jadi apa sih mimpi? Nah, jadi mimpi itu menurut Sigmund Freud dan juga menurut Carl Jung, mimpi itu merupakan suatu tanda di mana tubuh kita itu masuk ke fase tidak sadarkan dirinya. Kemudian menurut Rosalind Cartwright, mimpi itu merupakan suatu refleksi dari peristiwa di kehidupan yang penting. Dan yang terakhir itu ada Hobson. Hobson ini peneliti, di mana kata beliau mimpi ini merupakan representasi dari proto-consciousness, di mana hal ini dapat membantu kita ketika kita sadar. Aku simpulkan, jadi mimpi itu adalah suatu gambaran atau proses pemikiran yang dimodifikasi oleh otak kita ketika kita tertidur gitu. Kalau di mimpi itu kita kan pasti ngerasa ngelihat sesuatu gambar atau mungkin suara, mendengar suara atau mungkin bau. Nah, itu tuh akibat lobus-lobus otak atau bagian-bagian otak yang terstimulasi secara normal gitu ketika lagi tidur. Selain itu, limbic system juga ada turut andil juga. Kok bisa sih? Nah, kan tadi udah dibilang kalau misalnya limbic system itu buat emosi, memori, dan juga learning. Jadi nanti pas lagi kita mimpi itu, memori kita, emosi kita, dan juga pemikiran-pemikiran kita itu bakalan jadi konten dari mimpi kita. Dan ini tuh akan diregulasi ketika fase REM. Nah, jadi mimpi itu perlu nggak sih buat kita? Buat manusia? Jawabannya itu perlu. Jadi menurut Martin Seligman, seorang psikiatris dari University of Pennsylvania, beliau mengatakan bahwa REM itu merupakan suatu stimulasi untuk jalur saraf otak, di mana hal ini itu berdampak karena adanya stimulasi di beberapa lobus otak yang tadi aku udah sebutkan. Kalau misalnya kalian melihat gambar, berarti itu pas lagi mimpi, lobus otak penglihatannya itu akan terstimulasi. Dan kalau misalnya pas lagi kalian tidur itu tiba-tiba nangis, berarti limbic system kalian sedang terstimulasi. Mungkin dari kan masih ada yang bingung nih, apa sih menjadi manfaat dari tidur dan mimpi itu? Jadi hubungan antara mimpi, tidur, dan juga kesehatan itu ada benarnya. Jadi kalau misalnya manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama itu mengkonsolidasikan informasi yang kita kumpulkan ketika sadar dan nanti bakalan disimpan di otak. Jadi kita bakalan tetap ingat sama informasi apa aja yang telah kita dapatkan ketika kita sadar siang hari. Kita juga bisa memperpanjang koneksi saraf gitu, karena kan tadi yang udah dibilang oleh Martin Seligman, kalau misalnya fase REM terutama ketika kita mimpi itu dapat menstimulasi jalur saraf otak. Karena limbic systemnya juga terstimulasi, maka dari itu kita bisa meregulasi emosi, kemudian bisa mengupgrade istilahnya memori kita, dan juga kita bisa lebih gampang untuk berpikir gitu. Kemudian kita juga manfaat kita tidur itu bisa mengatur circadian rhythm atau jam biologis, dimana pengaturan jam biologis ini sangat bermanfaat banget buat kita semua teman-teman. Jadi manfaat dari pengaturan circadian rhythm ini akan menurunkan resiko untuk kita tertidur di saat yang tidak tepat. Ya mungkin sekian dari aku teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah.